Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Damayanti dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu dakwah. Pertama, dakwah itu apa sih? Dakwah adalah pekerjaan atau ajakan untuk kembali ke jalan yang benar. Ketika kita menyimpang dari kebenaran kita ajak kembali kebenaran kita, baik itu orang lain ataupun diri kita sendiri yang menyimpang. Kemudian, dasar-dasar dakwah itu adalah bagaimana cara kita mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan yang benar dengan cara memperdalami Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam atau sumbernya ilmu. Dimana ketika kita bingung untuk berdakwah, kita baca Al-Quran maknanya. Bagaimana cara Nabi zaman dahulu mendakwahi kaum-kaumnya, mengajak kaum-kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian dalam dakwah ada 6 unsur. Tetapi ketika kita disambungkan ke manajemen haji dan umroh, unsur dakwah tetap ada 6. Yang pertama ada da'inya. Kalau dalam manajemen haji, kalau dalam manasik haji, unsur dakwah yang pertama adalah pembimbing hajinya. Kemudian ada yang kedua, maudu adalah jemaah hajinya. Kemudian yang ketiga ada materi yang disampaikan adalah materi bagaimana cara kita melakukan ibadah haji dengan baik dan benar, yang bisa menghasilkan ibadah tersebut menjadi mabrur. Kemudian yang ketiga ada media apa yang akan kita gunakan untuk membimbing manasik haji tersebut. Medianya adalah dengan mendekorasi ruangan tempat manasik haji agar lebih berasa ketika kita menjalankan ibadah haji di Mekah sana. Kita tidak perlu bingung harus kemana dan harus bagaimana ketika kita menjalankan ibadah haji. Kemudian yang kelima ada metodenya. Metodenya kita menggunakan dengan penyampaian materi, kemudian penghafalan materi, dan yang terakhir adalah praktek, di mana dengan praktek materi yang kita sampaikan dan kita hafalkan akan lebih mudah dipahami. Kemudian ada pendekatan dakwah. Pendekatan ilmu dakwah ada 3. Yang pertama ada istinbat, yang kedua ada istiqbas, dan yang ketiga ada istiqrar. Istinbat itu apa sih? Istinbat adalah ilmu tentang bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut. Contohnya, ketika kita ingin mempelajari sejarah Nabi, kita dengan metode istinbat, kita bisa mempelajarinya dengan tafsir Al-Quran, yang mana menjelaskan tentang sejarah kisah Rasul dalam berdakwah. Kemudian ihtibas adalah bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut tetapi kita tidak mempunyai sumbernya, dengan cara meminjam ilmu tersebut. Kemana meminjamnya? Ketika kita ingin mempelajari dakwah Rasulullah tetapi kita tidak mempunyai sumbernya, maka kita bisa meminjam ilmu tersebut kepada ilmu lain. Contohnya, ketika kita ingin mempelajari kehidupan Rasul dengan kehidupan kita sekarang jauh sangat berbeda, maka ilmu yang dipinjam adalah ilmu sosiologi, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada masyarakat yang lebih umum. Kemudian ada istiqrar. Istiqrar adalah pendekatan ilmu yang dikaji dengan proses dari nol. Dengan penelitian, contohnya ketika kita ingin mengkaji ilmu dakwah bagaimana dan harus apa, kita mengkajinya dari nol. Kita pelajari apakah masyarakatnya seperti apa, pendekatan apa yang harus kita lakukan, pendekatan apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara penyampaian yang harus kita sampaikan. Kemudian ada tahapan-tahapan dakwah. Yang pertama, tahapan dakwah adalah nafsiyah, kepada diri kita sendiri. Kita ajak diri kita sendiri untuk lebih baik lagi. Kan dakwah sendiri adalah mengajak kepada kebenaran atau yang fitrah. Kita ajak diri kita lagi untuk lebih berbaik diri. Kemudian kepada fardiyah adalah kepada perorangan.
kita ajak orang-orang 1-2 ajak. Kemudian yang ketiga ada aliyah atau keluarga. Kemudian ada fi'ah. Fi'ah itu adalah organisasi. Kemudian ada hizbiyah atau organisasi. Fi'ah adalah kelompok, hizbiyah adalah organisasi. Kemudian ada su'biyah wa qobaliyah adalah kepada adat istiadat, dan kemudian kepada ummah. Ummah adalah media. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.